Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Hukum Telematika dan Bisnis Digital. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari makalah kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarifudin Tanjung. Nama saya Tasya Persajegi. Nama saya Feni Rosalina. Nama saya Widya Septiana. Dan perkenalkan, saya Nurul Fatimah. Jadi kami akan menjelaskan mengenai presentasi kami bersama. Baik, untuk penjelasan yang pertama mengenai aspek hukum perikatan dan pembuktian pada alat bukti elektronik. Aspek hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban menuntut suatu barang. Pihak yang berhak disebut kreditur dan pihak yang berkewajiban disebut dengan sebagai debitur. Kemudian barang, sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang dapat berupa yang pertama menyerahkan suatu barang, yang kedua melakukan suatu perbuatan, yang ketiga tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi suatu perikatan itu sendiri dapat berasal dari perjanjian dan dapat juga berasal dari undang-undang. Yang berikutnya mengenai pelaksanaan suatu perjanjian. Prestasi tersebut adalah merupakan pelaksanaan perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk menyerahkan barang, misalnya jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian membuat lukisan, perjanjian kerja, perjanjian membangun rumah dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya, untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis. Dalam pasal 1339 KUH Perdata disebutkan, suatu perjanjian tidak hanya mengikat isi perjanjian, tetapi juga harus memenuhi kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembuktian pada alat bukti elektronik. Dengan disahkannya UU ITE, kedudukan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang sudah ada dalam hukum acara di Indonesia. Penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai alat dari suatu transaksi elektronik sebagai bukti dari suatu transaksi elektronik telah diterima secara sah dalam hukum Indonesia, disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Michael Cusick dan Alistair Kelman menyebutkan ada 3 pembuktian yang dibuat oleh komputer antara lain: real evidence, yang kedua hearsay evidence, dan derived evidence. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi printout. Lalu yang kedua, proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dengan sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan, dan terakhir menguji data dalam waktu yang tepat setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahuinya peristiwa hukumnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya persilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konsepsi umum tentang perikatan. Hukum perikatan diatur dalam bab 3 KUH Perdata. Namun demikian, dalam bab 3 KUH Perdata tersebut tidak ada satupun pasal yang merumuskan makna tentang perikatan. Perikatan yang timbul dari persetujuan dan perjanjian sebagai hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih. Abdul Qadir mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Adapun bidang hukum dari perikatan adalah harta kekayaan dalam arti sempit, keluarga, waris, dan pribadi dalam arti luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan. E-kontrak atau kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan melalui media komputer dan internet yang dilakukan oleh satu atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan transaksi niaga. E-kontrak lahir dari perkembangan hukum kontrak di era globalisasi yang memiliki jangkauan luas hingga lintas negara. E-kontrak tunduk pada ketentuan buku 3 KUH Perdata atau BW dan asas-asas dalam perjanjian harus terpenuhi dalam e-kontrak. Kemudian, syarat-syarat mengikatnya suatu kontrak elektronik. Yang pertama, tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang kedua, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang ketiga, syarat akta pejabat tertentu selain notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Keempat, syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya, para pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian melalui sistem elektronik yang dituangkan dalam suatu dokumen elektronik. Syarat sahnya perjanjian tersebut berdasarkan pasal 47 ayat 2 PPPTSE yakni 1. Terdapat kesepakatan para pihak. 2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terdapat hal tertentu. 4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik. Yang pertama, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua adalah syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang ketiga adalah syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. Yang keempat adalah syarat sah yang khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kontrak elektronik yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang atau jasa yang bersifat fisik atau nyata. Nah, yang kedua, kontrak elektronik yang memiliki objek atau transaksi berupa informasi atau berupa jasa notis. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kontrak yang umum yang dilakukan dalam transaksi perdagangan secara online dibagi menjadi 4. Yang pertama, kontrak melalui elektronik mail atau email adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Yang kedua, suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu website menawarkan penjualan barang dan jasa. Kemudian, konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya. Yang ketiga, kontrak yang mencakup direct online, transfer dari informasi dan jasa. Yang keempat, kontrak yang berisi electronic data interchange atau ED, suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang. Yang kelima, kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi cryptograph dan